Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kameli Jasmine Firdaus dengan NPM 243020 dari Akademi Akuntansi Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Perpajakan 1 mengenai alur pajak. Di sini saya akan membahas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Yang pertama ada perhitungan. Perhitungan pajak adalah proses menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik individu atau perusahaan, berdasarkan pendapatan atau keuntungan yang diperoleh. Untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu individu yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh. Sedangkan untuk wajib pajak perusahaan atau badan, yaitu entitas yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas penghasilan atau kegiatan yang dilakukan. Untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu objek pajak penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Yang ketiga, tarif pajak penghasilan. Tarif pajak penghasilan adalah persentase dari penghasilan yang harus dibayar sebagai pajak. Tarif pajak penghasilan dapat berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan, tingkat penghasilan, dan peraturan pajak yang berlaku. Untuk wajib pajak perusahaan atau badan, yang pertama ada objek pajak penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Yang kedua, penghasilan kena pajak atau PKP, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan selama 1 tahun pajak. Yang ketiga, tarif pajak penghasilan. Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22%, dan untuk tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah, tetap 22%. Yang keempat, pelunasan pajak di tahun berjalan. Angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Yang kelima, penghasilan kena pajak PKP. Jumlah pajak penghasilan terhutang yang belum dibayar oleh wajib pajak badan. Yang keenam, fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi tarif pajak penghasilan badan yang berlaku umum. Yang kedua, pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. SSP standar adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kantor penerima pembayaran, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dalam bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Surat setoran elektronik. Sistem pembayaran pajak secara elektronik melalui penerapan billing system yang diadministrasikan oleh biller DJP. Selanjutnya, batas waktu pembayaran, jatuh tempo pembayaran atau penyetoran, dan kekurangan pajak. Untuk masa pajak 15 hari setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 29 SPT tahunan, yaitu sebelum SPT tahunan disampaikan. Sanksi administrasi keterlambatan pembayaran pajak. Yang pertama ada sanksi bunga terlambat menyetor pajak. Untuk keterlambatan penyetoran pajak, terdapat sanksi bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dikalikan dengan jumlah bulan terlambat dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dibayar, atau 1 hari mewakili 1 bulan. Selanjutnya, sanksi denda terlambat menyampaikan SPT. Untuk SPT yang tidak disampaikan atau terlambat disampaikan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut, yaitu 100.000 untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan PPh badan usaha, 500.000 untuk SPT masa PPN, 100.000 untuk SPT masa lainnya. Tempat pembayaran pajak yaitu bisa di bank BUMN atau bank lain yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran atau kantor pos. Yang ketiga, pelaporan. Surat pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau
bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang selanjutnya disebut SPT tahunan PPh adalah SPT PPh untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ketentuan pengisian SPT. Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan. Sebagai wajib pajak, Anda wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya ada jenis dan bentuk SPT tahunan penghasilan. Untuk jenis, yang pertama ada SPT tahunan PPh untuk 1 tahun pajak, yang kedua SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak. Selanjutnya bentuk. Untuk bentuk yang pertama ada dokumen elektronik melalui e-filing atau web form ISPT atau formulir kertas hard copy. Selanjutnya, penyampaian SPT secara langsung wajib dilakukan di TPT, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP, tempat wajib pajak terdaftar. Yang ketiga, kantor pos dengan bukti pengiriman surat. Tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP, tempat wajib pajak terdaftar. Selanjutnya, kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik. SPT tahunan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh wajib pajak. Yang pertama, terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Yang ketiga, menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Yang keempat, laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya, ada kanal penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi dalam bentuk elektronik. Yang pertama, e-filing, upload file CCV dari aplikasi ISPT atau isi form di website. Yang kedua, e-form mengisi file yang diunduh dari laman di JP online lalu diunggah kembali. Setelah terkirim, bukti penerimaan elektronik akan masuk ke surel yang sudah didaftarkan. SPT dianggap tidak disampaikan. Yang pertama, SPT tidak ditandatangani atau dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos atau jasa kurir. Yang kedua, SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Yang ketiga, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Yang keempat, SPT disampaikan setelah Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan surat ketetapan pajak. SPT tidak dianggap disampaikan, yaitu yang terakhir, dalam hal SPT dianggap tidak disampaikan, Direktur Jenderal Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak. Selanjutnya, dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan. Yang pertama, laporan keuangan untuk wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pembukuan. Yang kedua, perhitungan peredaran bruto dan pembayaran khusus wajib pajak UMKM. Yang ketiga, bukti potong formulir 1721 A1 atau A2 untuk wajib pajak status karyawan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.